Tiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Wes. datang lagi. Assalamualaikum Bang Rocky, Bung Rocky, Pak Rocky. Apa kabar? Baik, Mas. Hari ini saya mau bincang-bincang dikit bersama Bung Rocky atau Pak Rocky. Ya, beliau adalah dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Pancasila, sekaligus ahli pidana. Nah, gak ada salahnya kita mau tanya-tanya nih hal-hal yang viral. Pak Rocky, Ya. tanya-tanya dikit ya, bincang-bincang dikit nih tentang fenomena no viral, no justice. Oh, iya, Ya, iya. karena kan ada fenomena ini dari aspek sosiologisnya maupun aspek hukumnya, dari sisi positif dan negatifnya. Tolong dong di spill dikit yang mana yang positif, yang mana yang negatif gitu. Ya. Kalau dalam tataran teori ya, tataran teori memang khususnya yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana. Ya. Itu kan ada beberapa komponen tuh. Komponen peradilan pidana, penyidikan segala macam. Ada beberapa penulis yang memasukkan media sebagai komponen terakhir, ya, sebagai komponen terakhir untuk melakukan penegakan hukum. Nah, rupanya ini disambut sehingga era hari ini dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi ya, media sosial dan segala macamnya gitu, itu memang dimanfaatkan untuk menyuarakan ketidakadilan, ya, baik dari aparat penegak hukum maupun dari pelaku tindak pidana yang punya power lebih. Ya, baik berupa uang atau apapun atau kekuasaan lah, dia biasanya punya kedekatan gitu ya. Nah, media sosialnya dimanfaatkan untuk menyuarakan ketidakadilan. Dari satu sisi, ketika ketidakadilan itu memang benar muncul, karena mungkin ya ada tidak profesional bekerjanya gitu ya, ada kepentingan yang menunggangi, kemudian di-boomingkan di media sosial, itu menjadi positif. Dengan harapan Track record penyidikan atau pemeriksaan perkara pidana lurus, nggak bengkok-bengkok. Tapi yang jadi persoalan adalah kalau ternyata yang pelaku tindak pidananya juga punya kekuatan media sosial, ya, yang harusnya lurus bisa jadi bengkok tuh, gitu. Atau misalnya media sosial atau masyarakat yang menggunakan media sosial itu mengalami penyesatan informasi, gitu. penyesatan informasi sehingga booming, tapi dasarnya adalah penyesatan informasi. Nah, itu juga menjadi negatif bagi penegakan hukum. Jadi viralnya itu bisa berdampak positif dan juga bisa berdampak negatif, gitu ya. Banyak kasus yang yang muncul karena viral media yang akhirnya dia menjadi negatif, dia menjadi positif dalam kacamata saya, gitu ya. Nah, sekarang ada nih kasus no viral no justice ya, kayak misalnya kasus korupsi PT Timah. Ya. Dan korupsi bukan korupsi, tentang ini pengadilan di Surabaya tuh, Saudara Tangur. Oh, ya Itu itu juga. Nah, itu dari posisi viral juga tuh kan? Ya, jadi tadi kalau sempat kesebut PT Timah sama kemudian kasus pembunuhan di Surabaya gitu ya. Ini satu viral yang berdampak positif, satu viral yang berdampak negatif. Gitu. Misalnya gimana? Yang PT Timah gitu ya. PT Timah ini kalau kita lihat korupsi tata niaga PT Timah, pertama kali booming itu kan justru korupsi 300T Harvey Muiz. Itu dulu yang muncul tuh. Ya kan? Dia nggak muncul mulai dari penyidikan, nggak tahu-tahu muncul langsung booming 300T Harvey Muiz, Sandra Dewi. Sampai sekarang itu. Sampai sekarang gitu kan. Nah, itu goyangannya itu terus yang digoyang T, gitu kan. 300T 6,5 tahun itu digoyang terus gitu kan. Nah, beda dengan yang di sini, yang di Surabaya. Muncul memang dari peristiwa meninggalnya seseorang gitu ya. Kemudian saksi mata menceritakan itu ya, sehingga banyak walaupun juga ada framing di situ ya, framing misalnya, oh ternyata pelakunya anaknya anggota DPR, gitu kan, itu framing pertama tuh. Tapi framing selanjutnya kan
yang meninggal dilindes, mobil segala macam. Ada CCTV-nya ya. Ada CCTV-nya segala macam, menjadi viral dan kemudian masuk ke pengadilan. Nah, yang satu berdampak negatif karena masyarakat yang korupsi PT Timah ya. Masyarakat nggak tahu fakta hukum yang terjadi sebenarnya apa. Karena yang dibungkus selalu 300 T, kok hukumannya 6,5 tahun gitu kan. Nah, yang di sini berdampak positif. Kenapa? Karena proses peradilannya akhirnya itu kan dicermati oleh umum. Nah, hakim ketika saat itu memutus bebas gitu ya, apapun alasan teorinya gitu ya, mau pakai asas hakim tidak muncul keraguan-raguan. Kan kalau dalam hukum itu kan ketika hakim ragu maka bebaskan gitu kan, dia pakai itu. Gitu. Itu asas hukum pidananya di situ. Cuma saya bahasa latinnya lupa. CCTV-nya tidak menunjukkan kalau dilindas gitu. Padahal ada forensik. Gitu forensik, kan. Iya. Ada forensik yang menyatakan itu gitu. Nah, ini yang kemudian karena ini viral kok bebas gitu. Akhirnya kan membuat institusi lain menjadi bergerak nih. Ternyata kedapatan ada uang gitu kan. Iya. Ada perilaku suap di situ ternyata, walaupun juga sebagai orang hukum kita harus nunggu bukti lebih lanjut nih. Ya, tapi tangkapan awal kan ada sekian ratus juta uang itu gitu kan, sehingga ini bebas. Walaupun kalau buat saya terlalu berani hakimnya dengan kasus viral yang seperti itu ya, dia berani bebaskan murni gitu ya, terlalu berani gitu. Nah, itu positifnya media viral. Iya. Itu positifnya tuh. Karena untuk menjaga track record. Nah, yang di sini ini negatifnya nih. PT Timah itu ya. Iya. Karena orang pahamnya 300 T aja. 300 T. Korupsi. Padahal potensi sebenarnya kan? Nah, enggak Mas. Bukan. Justru gini. 300 T kerugian negara. Gitu kan? Kalau orang hukum, kalau saya gitu ya. Entar dulu nih. Ini kerugian negara atau kerugian keuangan negara? Itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda tuh ya? Dua hal yang berbeda. Gitu ya. Kalau kerugian negara, maka dia all in semua. Tapi kalau kerugian keuangan negara hanya bisa disebut kerugian keuangan negara jika gitu ya, yang diambil itu adalah aset-aset negara, uang-uang negara yang sudah tercatat. Gitu ya. Yang sudah tercatat dalam daftar aset negara. Tapi kalau tidak tercatat, berarti dia kerugian negara. Apa misalnya? Sumber daya alam. Ya kan? Lingkungan. Iya. Kalau hukum agraria itu kan jelas. Alam itu bukan milik negara, tapi negara punya hak menguasai. Hak menguasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan yang tertinggi. Menguasai, bukan memiliki. Kan jadi beda konsep lagi kan? Negara menjalankan aspek hukum publik. Betul, aspek hukum publik. Jadi kalau dia yang muncul adalah hak menguasai oleh negara, maka dia bukan bagian dari aset negara. Iya kan? Kalau dia bagian dari aset negara, baru bisa disebut kerugian keuangan negara. Nah, terus kalau kita baca dakwaan, ini saya yakin yang komentar juga belum megang dakwaan kali. Kalau kita baca dakwaan, itu komponen kerugian itu ada 4 apa 5 itu. Ya, misalnya kerugian ekologis. Nah, pertanyaan saya kan, kerugian ekologis ini masuk nggak dalam aset kekayaan negara? Emang korupsi kita bisa untuk menghitung kerugian ekologis? Nah, nanti paling bawah itu baru disebut kerugian kerugian keuangan negaranya. Jadi ada 4-5 item yang kalau digabung jadi satu 300 T. Nah, ini yang waktu framing awal kejaksaan nggak di breakdown menjelaskannya, gitu kan? Ada kerugian negara 300 triliun, nah gitu aja sudah. Akhirnya kan masyarakat ke framing semua. 300 korupsi. Yang diingat korupsi 300 T, gitu kan? Tapi korupsi ini kerugian negara atau kerugian keuangan negara? Nah, itu nggak pernah dibedah tuh. Iya. Kan sampai ada para profesor juga banyak ngomong gitu kan? Iya. Justru dalam fakta persidangan justru unik Mas. Kalau di sini yang nggak disebutkan, ahli yang menghitung itu merevisi jawabannya sendiri. Astagfirullahaladzim. Alasannya apa? Salah besaran luas waktu menghitung. Satu itu. Kedua, waktu ahli ini diminta untuk menghitung kerugian lingkungan itu,
legalitasnya itu hanya dari penyidik. Padahal harusnya untuk bisa jadi ahli yang menghitung itu harus atas permintaan pejabat eselon 1 Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, tahu nggak masyarakat soal ini? Iya itu. Pendapat, walaupun ini debatable ya. Karena bungkusannya udah 300 T. Gitu. Mungkin 300 T. Iya. Walaupun yang saya ungkapkan tadi itu masih bisa diperdebatkan, gitu kan. Tapi kan nggak tahu sampai detail seperti itu. Gitu kan. Nah, itu yang kemudian ini yang viralnya akhirnya buat saya negatif. 300 T cuma 6 juta, cuma 6,5 tahun hukumannya. Emang 300 T diampek sendiri. Dan gitu. satu lagi, dengan menjalankan masa hukuman 2/3 ya. 2/3 Dia bebas bersyarat, dengan remisi, akhirnya berapa tahun gitu. jangan-jangan cuma 3 tahun, 3 tahun, gitu ya. kan? Nah, karena tadi framing awalnya itu ya tadi 300 T. Orang kaget gitu kan. Ini terbesar nih. Padahal 300 itu ternyata gabungan dari beberapa item yang kita masih bisa perdebatkan. Gitu ya. Nah, itu yang menurut saya mana viral negatif, mana yang viral positif. Siap. Terima kasih Bung Rocky. Wah, daging semua ini. Mantap. Salam. Thank you. Woo.